Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GPI Rock Ministry Sorong. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Dan berikut akan kami sampaikan beberapa informasi gereja. Ibadah Raya 6 Desember 2020 akan dilaksanakan secara langsung di KK Yehuda. Ibadah akan berlangsung 3 kali. Ibadah Raya pertama pada jam 7 pagi, Ibadah Raya kedua pada jam 10 pagi, dan Ibadah Raya ketiga pada jam 6 sore. Ibadah Raya ini juga akan disiarkan secara langsung melalui Facebook dan YouTube channel Rock Sorong. Bagi anak muda, jangan lupa untuk mengikuti KGC Online setiap hari Sabtu jam 6:30 malam melalui Facebook KGC Sorong. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, dapat menggunakan aplikasi e-money atau dapat langsung mentransfer ke nomor rekening berikut. Untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor berikut atau dapat langsung ke sekretariat setiap jam kerja. Sekian informasi minggu ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah, namun sebelum itu mari kita dengarkan pesan Gembala Senior Pendeta Timotius Arifin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, after Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan ya soal persembahan, tentang kehidupan dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan, Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benihin, kita jadi putranya Benihin. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini ada jalan keluar. Karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya. And the rest is history.
bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau, dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar, life is a journey, dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama masuk dalam ibadah hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakang kami, dan kami mengarahkan mata rohani kami, fokus kami kepada Engkau. Waktu kami memuji menyembah Engkau Tuhan, hari ini kami percaya sesuatu pasti terjadi. Berkat Tuhan pasti terjadi. Akan ada kesembuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Akan ada pemulihan dan pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa di mana setiap kita memuji dan menyembah Dia. Kita siap untuk memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau memuji, meninggikan Tuhan kita. Amin. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa ajaib, hal yang mulia, hal yang dahsyat.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Bahkan tidak ada yang mampu untuk berdiri di hadapan-Mu. Oh. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Oh. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi. Ya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya akan kerajaan-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang terus bersama-sama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Panggil namanya, Bapakku datang. Bapakku datang
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, amin, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Berjalanlah dengan kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami mau berjalan asalkan Tuhan beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Pegang tangan kami Tuhan.
Selamat hari Minggu, Jemaat Rock Sorong. Dalam ibadah kita melalui online ini, mari Jemaat Tuhan persiapkan hati saudara untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya dalam hadiratnya hari ini saudara akan menikmati betapa hebat, besar Tuhan yang mulia itu. Nah, saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya untuk saya bagikan bagi saudara. Saya angkat, kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya beri temanya itu kue bluder. Saudara mungkin bertanya, apa sih hubungannya kue bluder dengan tema kita bulan November ini, yaitu tentang developing, mengembangkan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Jadi saya punya pengalaman dengan kue bluder ini waktu masa kecil, remaja. Bagaimana ada seorang ibu, saya panggil tante, itu di belakang rumah kami yang buat kue ini yang sangat enak. Tapi bukan hanya enak, tapi dia akan bisa mengembang dengan baik. Dengan istilah Ambon itu gini, cantik sekali kalau kelihatan. Nah, untuk itu kita lihat, apa sih yang membuat kue bluder ini bisa mengembang? Dan bukan hanya mengembang, tapi juga bisa membuat orang tertarik dan menikmati menjadi enak, lezat. Untuk pembuatan kue bluder ini kita perlu tahu sebagaimana seorang pembuat kue bluder itu selalu menginginkan kue buatannya itu terasa enak dan mengembang dengan baik. Nah, saya percaya bahwa Tuhan juga menginginkan hidup saudara dan saya, jemaat Tuhan, untuk hidup kita bisa mengembang dengan baik sampai kepada berbuah lebat dan tetap untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, dari pelajaran yang kita bisa belajar dari kue bluder ini, ada beberapa unsur penting untuk diperhatikan agar kue bluder itu dapat mengembang dengan baik. Yaitu ada 4 unsur. Pertama yaitu bahan pengembang, kedua wadah, ketiga durasi, dan keempat temperatur. Nah, bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam hidup kita? Supaya hidup saudara dan saya bisa membuat Tuhan selalu senang. Ya, saudara tidak buat apapun Tuhan tetap senang. Dalam arti Tuhan selalu senang, arti ini kita menikmati juga kesenangan itu untuk bagaimana Tuhan dipermuliakan. Jadi apa kira-kira bisa dihubungkan dengan mengembang dalam hidup kita, bisa berbuah lebat dan juga tetap. Itu kita lihat bahan pengembang. Kalau saudara tahu bahwa umumnya di setiap kue itu terdapat rising agent atau unsur pengembang yang mampu membuat kue mengembang dengan baik. Itu bahan pengembang. Nah, dalam hidup kita ini kira-kira apa? Kita lihat Imamat 26 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ya, dikatakan begini, menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Dan kita akan melihat di ladang kita itu akan pohon-pohon itu memberi buah. Apa di sini yang dimaksudkan? Jadi bahan pengembang yang dia hubungkan dengan kita yaitu firman Tuhan. Kita hidupi untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi bukan hanya terima firman, hanya taat. Enggak. Kita harus sampai kepada tujuan kita. Hidup kita untuk sama seperti Yesus hidup. Karena itulah yang kita mengerti waktu kita punya fokus tujuan sama seperti Yesus hidup. Berarti kita punya pola pikir seperti pikiran Kristus, perasaan seperti perasaan Kristus, kemauan seperti kemauan Kristus. Itulah budaya yang kita sebut budaya kerajaan Allah. Karena raja kita yang memiliki kerajaan itu Yesus. Nah, otomatis kita lihat kalau itu ada, makanya kita akan lihat perkataan kita juga adalah perkataan yang hidup seperti Yesus. Juga kebiasaan kita, kebiasaan yang hidup seperti Yesus.
Dan pikiran Kristus juga bukan itu saja, kemana-mana saya percaya. Waktu firman itu terus membuat kita bisa mengembang, kita akan berbuah lebat, dan tetap orang melihat suatu frekuensi atau aroma Tuhan yang keluar. Dan orang melihat betul-betul hidup kita ini bukan hanya mengalami pengembangan, tapi juga berbuah tetap dan juga lebat. Ya, karena apa saudara? Saya ajak lihat saudara tentang beberapa quote berkata begini, bahwa selalu ada dalam janji firman Tuhan untuk setiap badai yang kita lalui. Jadi badai apapun yang kita lalui, tetap hidup kita tidak akan kering, tetap akan bisa berbuah lebat dan tetap. Karena apa? Karena janji dalam firman Tuhan, apapun badai yang kita lalui, pasti kita akan menjadi orang-orang yang selalu berada dalam koridor firman. Kita akan jadi orang yang selalu membawa satu kegerakan di mana Tuhan percayakan. Nah, makanya kita buatlah hidup dalam firman Tuhan menjadi prioritas utama kita. Ya, karena apa? Makanya itu saudara perlu selalu baca, renungkan, pikirkan, perkatakan, dan hidupi. Itu yang perlu kita lakukan setiap hari supaya kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dengan hidup saudara. Nah, kita lihat unsur yang kedua, yaitu bicara wadah. Nah, kalau bicara wadah, saudara lihat wadah yang kotor itu kalau masih ada minyak, air atau mentega, unsur yang tidak dibutuhkan, itu akan membuat adonan itu tidak bisa mengembang dengan baik. Itu untuk kue bluder. Ya. Jadi wadahnya itu harus bersih. Jadi dengan hidup saudara dan saya juga, maksudnya itu apa? Yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang apa? Yang baik. Di sini unsur yang kedua untuk hidup kita, yaitu hidup yang dipisahkan dari cara daging, cara dunia, dan cara iblis. Nah, orang yang kalau hidupnya dipisahkan dari cara daging, cara dunia, dan cara iblis, pasti yang ada cuman dia punya hubungan yang selalu dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan yang mengendalikan dia. Nah, orang yang punya hubungan dengan Tuhan pasti selalu fokus dengan Tuhan. Orang yang selalu fokus dengan Tuhan pasti pandangannya itu luas. Karena bukan fokus pada diri sendiri. Kalau fokus pada diri sendiri, pandangannya sempit. Fokus pada pandangan Tuhan, masalah itu semua yang dihadapi pasti kecil. Yang besar itu pribadi Tuhan sendiri. Ini yang perlu kita mengerti tentang ini. Makanya kita tidak boleh hidup sampai terhisap dengan cara-cara daging, cara dunia, dan cara iblis. Kalau itu ada, itulah yang penyebab hidup kita tidak bisa mengembang, apalagi berbuah lebat, dan berbuah tetap. Ini yang perlu kita mengerti. Dan saudara perlu tahu, orang yang mau mengambil keputusan hidupnya dipisahkan dari cara daging, cara dunia, dan cara iblis, otomatis pasti yang dia gaya hidup yang dia munculkan selalu berterima kasih dan bersyukur. Dan saudara perlu tahu, kalau orang yang selalu bergaya hidup berterima kasih dan bersyukur, kesanggupan, talenta, kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidupnya itu akan mengembang dengan seturut Tuhan yang membuat apa perubahan. Karena tidak ada yang lain yang dia tahu. Dia cuma berterima kasih, bersyukur hari ini dia hidup. Apapun yang dia hadapi, apapun yang keadaan yang sedang dia tangani, dia tahu. Tidak mungkin tidak ada perkara yang tidak terselesaikan. Itu dia. Jadi kalau hidup itu betul-betul dipisahkan dari cara daging, cara dunia, cara iblis, semua hanya dikuasai oleh Tuhan, kita akan lihat seperti itu. Dan orang-orang yang hidupnya dipisahkan dari cara-cara dunia, daging, dan cara iblis, saya yakin pasti dia mementingkan hidupnya, mementingkan orang lain. Orang yang hidupnya mementingkan orang lain, tidak lagi fokus kepada diri sendiri, orang ini akan hidup merdeka. Mereka tidak akan terintimidasi. Dan mereka selalu merasa tidak pernah kesepian. Saudara, mereka selalu menikmati kedamaian. Tapi kalau orang mementingkan hidup sendiri, kemana dia pergi? Dia akan merasa kesepian, dia ingin selalu dihargai, dia ingin selalu dihormati, dia ingin selalu dipuji dan dipuja. Berbeda kalau mementingkan orang lain,
Enggak. Sekalipun dimanapun dia tetap menikmati. Karena dia tahu dengan dipisahkannya cara-cara daging, cara dunia, cara iblis. Hanya cara Tuhan seutuhan yang dia hidup. Yaitu semua sesuai kehendak Tuhan, cara Tuhan, kekuatan Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita lihat unsur yang berikut, yang ketiga tentang durasi. Nah, bicara tentang durasi, kita lihat orang kalau mengaduk adonan itu juga harus disesuaikan. Jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, itu membuat adonan itu tidak stabil dan cepat turun saat waktu dipanggang atau dimasukin oven. Sehingga dia tidak akan mengembang dengan baik. Nah, kalau saudara perhatikan di PPT ini ada alat-alat yang modern, yaitu mixer. Tapi sebelah itu kita lihat itu masih jadul gitu ya. Itu zaman dulu. Ya. Dan kalau kita lihat ini berbicara begini. Untuk kita bahwa kebenaran firman ini bukan hanya kepada generasi baby boomers, tapi juga kepada generasi X, Y, dan Z. Ini untuk bisa diterapkan dalam hidup kita dari generasi kepada generasi. Nah, durasi, apa hubungan dengan hidup kita? Kalau bicara tentang durasi. Kita lihat Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara tahu apa kehidupan Abraham? Umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, tetap mereka diberkati keturunan. Itu Ishak. Saudara lihat Abraham ini diperbaharui kekuatan masa mudanya waktu di umur tua. Itu kita lihat. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi kurang setuju kalau ada orang bilang ini, orang mengalami penyakit ini faktor U. Orang karena gini faktor U. Makanya dokter di muka bumi selalu bicara fakta. Fakta bisa berubah. Tapi dokter di atas segala dokter, fakta itu kebenaran tidak pernah bisa berubah. Jadi ini kenyataannya. Abraham. Jadi kita lihat dia juga. Dia mengembang dan dia menjadi berkat keluarga ini. Apa kira-kira yang bisa kita belajar di sini? Yaitu sabar menantikan Tuhan dan percaya pada kasih-Nya. Ya, kita lihat lagi beberapa quote yang saya akan bagikan pada saudara. Coba. Ya. Yaitu bahwa orang kalau sabar terhadap diri sendiri itu adalah pengharapan. Orang yang sabar terhadap sesama adalah kasih. Tapi sabar terhadap Tuhan itu adalah iman. Ini yang perlu kita latih. Karena sekolah sabar ini seumur hidup. Ya. Jadi kalau sekarang waktunya saudara dan saya harus menunggu, ya pilihlah untuk belajar sabar dan percaya bahwa rencana Tuhan untuk hidup saudara dan saya, jemaat Tuhan, itu selalu indah. Dan lebih hebat lagi, ada pahala yang khusus dan pasti yang sudah disediakan bagi kita, yang bagaimana mau ambil bagian, masuk diizinkan menderita dalam kesabaran. Dalam arti sebenarnya bukan menderita, tapi untuk menikmati satu perjanjian Tuhan yang digenapi. Jadi mari kita belajar untuk hal-hal ini supaya hari lepas hari kita akan menikmati bagaimana Tuhan buat hal-hal yang luar biasa. Jadi Tuhan itu melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Makanya kesabaran adalah kunci kehidupan. Yang lain lagi, kalau kita bersabar, pasti Tuhan menggunakan kesukaran hari ini untuk menguatkan kita untuk hari esok. Dan Dia juga sedang memperlengkapi kita. Tuhan yang membuat kita bertumbuh. Dia juga akan menolong kita untuk berbuah lebat dan juga tetap. Dan mari jemaat Tuhan, saudara yang mengikuti ibadah ini, percayalah Tuhan tetap akan buat perkara yang lebih hebat. Untuk itu kita lihat lagi unsur yang terakhir itu temperatur. Ya. Temperatur ini kita tahu
sebelum dimasukkan adonan ke oven, itu maka pastikan oven itu telah panas terlebih dahulu. Itu yang orang kalau mau buat apa? Kue bruder. Jadi sebelum dimasukkan dalam oven, harus dia apa? Masukkan temperaturnya dia apa? Panas terlebih dahulu. Jadi sama kita, kalau kita mau mengembang, tidak ada yang istilahnya gampang-gampangan untuk bisa berbuah tetap, bahkan lebat. Nah apa ini berhubungan dengan hidup kita? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dibilang ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata jatuh di sini artinya gini, kalau diizinkan menghadapi pencobaan-pencobaan itu, dibilang anggaplah satu kebahagiaan. Bagaimana dari anggapan jadi kebahagiaan? Makanya kita nanti akan mengerti. Coba. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi bagaimana? Jadi oven bagi hidup kita itu temperaturnya harus lebih panas. Jadi sebelum kita bisa mengembang dan menjadi berkat, berbuah tetap dan lebat, pasti ada saja persoalan yang akan kita hadapi. Nah persoalan orang itu akan kita hadapi, kita harus anggap itu sebagai kebahagiaan. Bagaimana bisa menganggap kebaikan? Di dalam Yakobus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang aku izinkan itu artinya biasa. Jadi tidak cukup menyakitkan. Nah makanya untuk bisa jadi biasa setiap pencobaan yang diizinkan kita hadapi. Temperatur bagaimana situasi panas pun. Kita libatkan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pencobaan yang kita hadapi itu jadi biasa. Tanpa dia tidak mungkin. Jadi percayalah situasi suasana saat ini. Baik situasi politik, masalah ekonomi. Apapun yang terjadi di situasi tempat pekerjaan saudara, yakin itu semua akan jadi biasa. Kalau saudara libatkan Tuhan yang luar biasa, semua itu akan jadi biasa. Jadi situasi-situasi itu tidak perlu saudara bingung. Justru itu memang harus temperaturnya panas dulu, baru kue bluder itu bisa masuk. Kita juga untuk bisa mengembang berbuah tetap lebat, kita akan mesti masuk di dalam menghadapi itu semua. Kalau kita tidak mau, ya akhirnya kita tidak lihat hidup kita jadi hidup yang biasa-biasa. Sedangkan Yesus memanggil saudara dan saya bukan menjadi yang biasa, tapi yang luar biasa. Karena dia yang luar biasa, itu ada dalam hidup kita. Dari kebenaran yang saya sudah bicarakan, ini berbicara gini, ujian melalui masalah dan persoalan hidup, itu pasti terjadi. Tapi mari tersenyumlah, tertawalah, karena semua permasalahan hidup saudara sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan perlu kita ingat, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati kita akan gembira kalau kita tahu selalu datang bahwa pencobaan yang kita hadapi itu akan jadi biasa. Libatkan Yesus yang luar biasa. Sehingga kita lihat ujian apapun, kita akan lihat semua akan bisa dilalui. Dan lebih hebat lagi, kue bluder itu setelah dia siap disaji, keluarnya akan cantik, mengembang dengan cantik, dan akan membawa keharuman. Waktu orang makan dong, orang Ambon bilang ini, sadape, itu orang Ambon. Saya tidak tahu saudara jemaat di sana mungkin ada Manado, sadap-sadap jo, apa saja terserah. Tapi yang penting, hidup saudara dan saya juga akan seperti itu. Waktu kita siap menghadapi itu, kita datang dengan bersama Tuhan. Oh, waktu dia sedang dalam oven, haruman Tuhan itu sudah keluar. Dan waktu keluar, kita dari semua ujian yang kita hadapi, setiap langkah kita, aroma Tuhan keluar. Dan kita lihat setiap pembicaraan kita, suara keharuman Tuhan keluar. Waktu pikiran kita sedang berpikir ide sesuatu, ide kerajaan Allah itu keluar. Sehingga setiap di mana langkah kita berjalan, orang mencium keharuman Tuhan. Dan bukan hanya itu, saya percaya kita menjadi orang-orang yang membawa influence, menjadi bawa pengaruh kepada banyak orang. Sehingga kita melihat banyak orang datang
hanya dengan tujuan satu, bertelut-lutut mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan kalau itu ada, hari lepas hari kita akan lihat hidup kita ini makin bergairah, ya, dan kita akan menikmati betul-betul bagaimana Tuhan itu sangat memperduli, memperhatikan kita. Dan ingat, kekayaan yang terhebat yaitu Yesus memberi dirinya untuk hidup saudara dan saya. Camkan itu, bagaimana itu menjadi arti kita perlu berlatih hal-hal ini. Dan mari saya kembali lagi, beberapa unsur penting untuk diperhatikan agar kue bluder dapat mengembang dengan baik. Bahan pengembang pertama kita perhatikan. 2, wadah. 3, durasi. 4, temperatur. Untuk kita, beberapa unsur penting untuk diperhatikan agar hidup kita mengembang dengan baik. Apa itu? Firman Tuhan kita hidupi untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup yang dipisahkan dari cara daging, cara dunia dan cara iblis. Sabar menantikan Tuhan dan percaya pada kasih-Nya. Yang keempat, ujian melalui masalah dan persoalan hidup. Kiranya apa yang saya bagikan dengan waktu yang cukup singkat, ya, tapi saya berharap ini bisa menjadi berkat bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah di hari Minggu ini, melalui online ini. Kiranya saudara hari lepas hari selalu mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum saya berdoa, saya mau berdoa untuk saudara yang ikut ibadah di hari Minggu ini. Baik. Dan saya percaya biarlah Tuhan buat sesuatu untuk saudara di hari ini. Saudara yang ikut ibadah online ini, baik melalui YouTube atau Facebook. Tuhan tidak bisa dibatasi. Ya. Saudara tinggal percaya, angkat kedua tangan saudara. Di tempat saudara ada, Dia hadir. Dia buat sesuatu untuk saudara. Tuhan, hari ini hamba berdoa. Dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, baik di rumah, dalam kendaraan, mungkin sedang santai apa saja. Hamba percaya Engkau adalah Tuhan Bapa yang penuh kasih, tidak pernah membatasi dengan cara-cara orang beribadah, tidak pernah kaku, Engkau selalu mengerti kehidupan jemaat-Mu. Hari ini hamba berdoa, di mana mereka berada, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka. Api Tuhan itu turun di tempat-tempat yang mereka sedang mengikuti ibadah ini. Yang lebih lagi, bagi mereka yang percaya hari ini, waktu mereka menumpangi tangan di daerah-daerah tempat mereka yang sakit, aku berkata dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Dan aku berkata juga bagi mereka yang sedang kebingungan dengan hal-hal hidup saat ini, supaya mereka tahu mereka diperbaharui kekuatan mereka. Justru hari lepas hari sampai masa tua mereka tetap diperbaharui. Sehingga mereka makin mengerti roh Tuhan bernyala-nyala selalu menyertai mereka. Tuhan, aku yakin ini, Tuhan, aku percaya ini, bahwa mereka akan menikmati hidup yang selalu berkemenangan. Bahkan lebih daripada itu, mereka bukan hanya mementingkan hidup mereka, tapi di mana-mana jemaat Tuhan ini yang hadir mengikuti ibadah melalui online ini, mereka punya putusan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan aku percaya waktu aku berdoa ini, kiranya roh mereka bernyala-nyala, jiwa mereka sehat, tubuh juga sehat, sehingga mereka bisa menjalankan semua panggilan Tuhan untuk mereka. Terpuji nama-Mu, terima kasih untuk ibadah di hari Minggu ini, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang percaya di mana saudara berada, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Frankie Utana yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan terus memberkati akan pelayanan Pastor Frankie dan seluruh tim pengembalaan yang ada. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini, untuk itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami merasakan akan sukacita, damai sejahtera, bahkan dalam
waktu kami memuji dan menyembah Engkau, kami yakin dan percaya bahwa sungguh sesuatu pasti terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati Pastor Frankie Utana dan seluruh tim pengembalaan yang ada, diberkati melimpah di dalam nama Tuhan Yesus, terus menjadi berkat bagi bangsa ini, terus menjadi berkat bagi setiap orang yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mengucap syukur, minggu depan kami akan sama-sama beribadah kembali di gedung Cake Yehuda Bapa. Kami minta biar Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami, kesehatan bagi kami, dan setiap kami dapat mempersiapkan diri kami dengan terbaik, dengan hati yang luar biasa, datang memuji Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Kami berkati Indonesia, diberkati seluruh pemimpin yang ada atas bangsa ini. Tuhan berkati bahkan kota kami yang tercinta, kota Sorong, Papua Barat dan Papua pun Tuhan kami bawa ke tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemimpin yang ada pun Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Berikan hikmat dan marifat untuk dapat menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Rock Ministry Sorong, diberkati melimpah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, dalam seluruh kegiatan yang ada. Biar kami terus menjadi akan representatif daripada kerajaan Allah di kota Sorong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan selesai, kami mengangkat tangan kami dan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat tangan kita sama-sama dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah kasih dari Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita ketemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.